Kita sudah tahu ya dan bahkan sudah mengerti Pi Network diciptakan sebagai mata uang digital untuk barter barang dan jasa. Itu sudah kita ketahui. Tapi kita membuang jauh-jauh di pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Apa kabar hari ini? Tentu masih kabar baik, bukan? Berjumpa kembali bersama Halwani Studio. Welcome to my channel. Sebelumnya saya doakan semoga senantiasa Allah merahmati kita semua, dilancarkan segala aktivitas, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badannya. Pada kesempatan ini saya akan membahas seputaran Pi Network seperti biasanya. Hari ini saya akan membahas mengapa Pi Network harus terdaftar di bursa dan mengapa Pi Core Team ataupun tim inti tak mengatakan apapun tentang pendaftaran Pi Network dan juga tentang nilai yang dirilis dan yang diperjualbelikan di bursa. Saudaraku semua, sampai saat ini telah lebih dari 1 bulan Pi terdaftar di sejumlah bursa. Tetapi banyak dari kita yang masih bertanya-tanya mengapa Pi harus terdaftar di bursa dan juga mengapa Pi Core Team ataupun tim inti tidak mengatakan apapun setelah terdaftar dan membiarkan harganya berfluktuasi. Bila tidak memahami inti ini, maka ia akan selalu bingung dan mudah mendengarkan rumor-rumor yang beredar. Jadi hari ini saya ingin membagikan dengan sedikit uraian agar setiap orang dapat dengan mudah memvisualisasikannya. Terlebih dahulu kita memahami apa itu koin Pi. Ya, ini sering sekali diutarakan oleh para YouTuber-YouTuber yang lain dan saya juga pernah mengutarakan di video-video sebelumnya. Ya, Pi bukanlah koin spekulatif, juga bukan mata uang virtual anonim. Ya, Pi adalah mata uang resmi dalam ekosistem Web3 jaringan Pi Network. Pi adalah satu-satunya alat pembayaran yang diciptakan oleh Nicholas Kokkalis. Semua transaksi untuk membeli dan menjual barang, layanan dan DAPPS dalam ekosistem menggunakan Pi. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem ini harus menggunakan Pi sebagai mata uang nyata. Ingat ya, siapapun yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem ya, ini harus menggunakan Pi sebagai mata uang nyata. Ini dikhususkan yang berpartisipasi dalam ekosistem Pi Network. Ingat tadi ya, ekosistem Web3 jaringan Pi Network ya. Adapun dunia Web 2, koin Pi dari perspektif Web 2 hanyalah produk teknologi blockchain yang dapat diperdagangkan dengan koin lain atau ditukar dengan uang fiat, ya, USDT, ya. Bursa yang memenuhi syarat KYB memiliki hak untuk secara sukarela mencantumkan dan memperdagangkan Pi seperti aset digital lainnya. Ini diperhatikan betul-betul ya, agar jangan salah paham Web3 dan Web 2. Hal yang paling istimewa dalam jaringan Pi, Pi bukanlah token, tetapi mata uang sejati, mata uang kripto masa depan. Ini juga merupakan tempat yang banyak dari kita sepenuhnya belum mengerti. Kita sudah tahu ya dan bahkan sudah mengerti Pi Network diciptakan sebagai mata uang digital untuk barter barang dan jasa. Itu sudah kita ketahui. Tapi kita membuang jauh-jauh di pikiran kita
Yang timbul di pikiran kita hanyalah memperdagangkan CoinPay Network. Ya, sehingga kita menimbul keresahan, ya, kegundahan di hati melihat CoinPay Network di bursa nilainya sangat rendah. Padahal kita sudah tahu Pi Network itu mata uang digital yang diciptakan oleh Nicholas Kokkalis. Kita harus mengetahui Pi Network mengambil jalur yang berbeda, anti marketisasi, ya, tidak seperti kebanyakan proyek kripto lainnya. Pi memiliki jalur unik sendiri. Pi tidak ada ICO, tidak ada pra penjualan, tidak ada penggalangan dana, gratis kita menambang. Ya, tidak dipungut biaya sedikit pun, ya. Tidak ada penerbitan DeFi. Tidak ada staking yang membayar bunga. Pi Network ini hanya diberikan kepada orang sesungguhan, ya, berdasarkan kerja keras, koneksi dan verifikasi KYC yang serius, ya, yang melewati KYC. Inilah Pi hanya diberikan kepada orang tersebut, ya. Pi Network menangani masalah hukum dengan sangat terampil. Dalam konteks kripto global yang terus-menerus menghadapi masalah hukum, Pi masih berdiri kokoh. Pi Core Team hanya berfokus pada pembangunan ekosistem, tidak merilis Pi keluar. Keputusan bursa untuk mencatat Pi merupakan keputusan tunggal bursa. Pi Core Team tidak melakukan intervensi dan tidak perlu melakukan intervensi tersebut. Ya, ini membuat Pi terhindar dari masalah hukum. Soal bursa merilis nilainya, memperjualbeli CoinPay Network berapapun, Core Team tidak berhak memvetonya karena itu hak bursa. Ya, CoinPay hadir di CEX untuk bertindak sebagai jembatan, bukan untuk mengoperasikan seluruh perekonomian, melainkan melayani beberapa tujuan seperti membeli nama domain. Ini sangat berpengaruh, ya, domain ini, ya. Kita lihat nanti akhir pelelangannya bagaimana kinerja para pemenang domain, ya. Kita baru bisa menampakkan hasilnya ketika nilai dan kekuatan sesungguhnya hanya muncul ketika kita para pionir membawanya ke ekosistem Web3 yang tepat. Kita perlu memahami hakikat sebenarnya CoinPay di jaringan Pi agar tidak terpengaruh oleh dampak dan kebisingan dari dunia luar ekosistem ini. Semoga kita memahami semua Web3 dan Web2. Apa itu Web3 dan apa itu Web2, ya. Kita harus memahami dan apa itu CoinPay Network sehingga kita tidak merasa gundah dengan nilai yang di bursa saat ini. Hanya ini saja penjelasan dari saya. Semoga kita berhasil dengan CoinPay Network di kemudian hari. Salam dari saya untuk pionir sejati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.